kami ingin menjelaskan materi tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Davis Muhammad Kusai dan rekan saya Claudia Cynthia Bella, Aziza Haya, Diana Nabila, Dina Mulyana. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita lanjut ke videonya. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Dari pembahasan tentang masuknya Islam ke Nusantara, dapat dipahami bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia terjadi secara periodik, tidak sekaligus. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai strategi penyebaran Islam dan media yang dipergunakan oleh para pedagang dan mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia. Salah satu arti strategi yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang mencermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dalam konteks dakwah Islam. Strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik yang membawa misi Islam di dalamnya. Dari kajian di atas dan berbagai literatur, setidaknya terdapat beberapa kegiatan yang dipergunakan sebagai kendaraan atau sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Berikut uraian singkat mengenai hal tersebut. 1. Perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. Pada beberapa tempat, para penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati-bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir Pulau Jawa banyak yang masuk Islam. Keislaman mereka bukan hanya disebabkan oleh faktor politik dalam negeri yang tengah goyah, tetapi terutama karena faktor hubungan ekonomi dengan para pedagang ini sangat menguntungkan secara materi bagi mereka, yang pada akhirnya memperkuat posisi dan kedudukan sosial mereka di masyarakat Jawa. 2. Perkawinan. Keislaman mereka menempatkan diri dan keluarganya berada dalam status sosial dan ekonomi cukup tinggi. Kemudian setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Ada pula para wanita muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan lokal. Hanya saja anak-anak para bangsawan tersebut harus diislamkan terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja atau anak adipati. Karena raja, adipati atau bangsawan itu memiliki posisi penting di dalam masyarakatnya, sehingga mempercepat proses islamisasi. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ngampel dengan Nyai Manila, antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kaunganten Brawijaya dengan Putri Campa, orang tua Raden Patah, Raja Kerajaan Islam Demak, dan lain-lain. 3. Pendidikan. Proses islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan pesantren demikian. Pesantren-pesantren dan para ulamanya telah memainkan peran yang cukup penting di dalam proses pencerdasan kehidupan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik memeluk Islam. Kemudian pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, popularitasnya melampaui batas Pulau Jawa hingga ke Maluku. Masyarakat yang mendiami Pulau Maluku terutama itu banyak yang berdatangan ke pesantren Sunan Giri untuk belajar ilmu agama Islam. Bahkan Sunan Giri dan para ulama lainnya pernah diundang ke Maluku untuk memberikan pelajaran agama Islam. Banyak di antara mereka yang menjadi khotib, muazin, hakim dalam masyarakat Maluku dengan memperoleh imbalan cengkeh. Dengan cara-cara seperti itu, maka agama Islam terus tersebar ke seluruh penjuru Nusantara, hingga akhirnya banyak penduduk Indonesia yang menjadi muslim. Yang keempat, tasawuf. Jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut dengan tasawuf.
Bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima mereka. 5. Kesenian. Saluran Islami melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya dan mengucap 2 kalimat syahadat. 6. Politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Teori Mekah cukup meyakinkan untuk dipilih, yaitu bahwa agama Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara dari abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi. Namun saat itu perkembangannya masih belum pesat dan meluas. Pada abad-abad selanjutnya baru terjadi perkembangan lebih pesat, terutama setelah abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Yang pertama itu ada perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah lainnya. Yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia adalah seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebarannya dengan pendakwah dan pedagang. Kerja Islam Pasai berdiri sekitar tahun 1297 yang kemudian dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Setelah agama Islam berkembang di Pasai, dengan cepat tersebar pula ke daerah-daerah lain, yaitu ke Pariaman, Sumatera Barat. Islam datang ke Pariaman dari Pasai melalui laut pantai barat Pulau Sumatera. Ulama yang terkenal membawa Islam ke Pariaman itu adalah Syekh Burhanuddin. Sekitar tahun 1440 agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. 2. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Membawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangannya agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Islam masuk ke Kalimantan Barat mula-mula di daerah Muara Sambas dan Sukadana. Membawa agama Islam ke daerah Kalimantan Barat adalah para pedagang dari Johor serta ulama dan mubalik dari Palembang. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur terutama di Kutai dilakukan oleh Dato' RI Bandang dan Tuang Tunggang melalui jalur perdagangan. Kemudian sejak abad ke-15 antara tahun 1400 sampai 1500 Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama atau mubalik banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bakau, dan Jailolo. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh Raja-Raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam, dan ulama atau mubalik dari Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Salawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. 3. Perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato' RI Bandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Dato' RI Bandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam. Kemudian atas usul Dato' RI Bandang, Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alauddin. Setelah Sultan Alauddin wafat, beliau diganti oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. 4. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah lain, pada tahun 1540 agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok secara pelan-pelan selanjutnya tersebar pula ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores.
Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh perdagang Arab Dapari Mubalik dari Pasar. Tempat yang mula-mula dimasukin Islam dimulai Jawa, yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim di Jawa Tengah. Penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal dengan Wali Songo. Oke, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.